Dari bawah Kalau ini malah maksudnya dari saya potong ya. Dari bawah itu seperti apa Mas Parira? Dari bawah itu apa dari bawah tanah begitu? Oh, bukan. Dari bawah. Dari bawah sumur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman DKP TV di mana saja Anda berada. Ini kita bertemu di podcast perdana. Podcast perdana ini podcast kita kasih nama podcast kita ya. Podcast kita dimana ini adalah perdana dan langsung dari tadi yang kita unboxing peralatan ini langsung kita pakai untuk podcast ini. Kemudian kebetulan ada bintang tamu kita pada sore hari ini, Bapak Kaprok Teknik Kendaraan Ringan. Ya, kita sambut kehadiran beliau. Ridona Silaban SPD. Oke, sengaja saya undang ya, saya undang sebagai sesama kaprok ya, Pak Ridona ini untuk saya mohon pandangannya atau saran atau apa ya? Ya keripik pedasnya mungkin ya, bukan keripik pedas Pak Ridona. Ya dari pandangan Pak Ridona bagaimana podcast kita ini kira-kira Pak Ridona? Gimana? Enggak ya, artinya ya dengan peralatan seperti ini mungkin Pak Ridona kan sering lihat podcast besar tuh, podcastnya Deddy Corbuzier, podcastnya apa ya. Ya artinya kita ada nggak kira-kira satu on-nya lah. Ya kalau Bapak nanya tentang keripik pedas sih saya harus beli dulu ya Pak. Artinya kan beli dulu ke Padang gitu kan. Tapi kalau misalkan saran masukan sih, ya saya juga kan kurang berkecimpung di bidang podcast ya. Cuman kalau lihat peralatannya udah mantap sih ya daripada yang belum ya. Udah lumayan lah ya. Lumayan sih. Daripada lumayan lah ya. Ya daripada lumayan. Ya dengan kamera seperti ini, dengan lighting seperti ini udah cukup, tinggal dari manajemennya aja sih. Coba dikembangin, nanti kan siapa tahu kalau kitanya lancar, konsisten, ini alat bakal bertambah lagi kan gitu. Amin. Mudah-mudahan nanti ya, mudahan ada donatur lah ya yang bersedia nanti kira-kira podcast kita, investor gitu ya. Atau ada yang mau kerjasama dengan kita, boleh nanti mau endorse gitu ya, atau mau beriklan di lewat podcast kita ini atau channel kita, bisa aja gitu. Itu ya mungkin Pak Ridona kan saya sebagai kaprok multimedia atau DKP ya Pak Ridona ya. Saya sebenarnya apa ya? Artinya sistem ini, peralatan ini nggak cuma sebatas untuk podcast Pak Ridona. Jadi kedepannya rencana saya nanti kayak softbox begini nanti bisa kita pakai di foto ya, foto studio gitu kan, foto kita close pakai up gitu ya. Atau juga nanti studio ini bisa kita istilahnya studio ini bisa untuk multifungsi. Jadi bisa untuk podcast, bisa untuk yang komedi itu stand up komedi, ya. Bisa juga untuk kayak komedi situasi gitu kan. Jadi satu ruangan bisa untuk semua hal gitu lah ya. Bisa juga nanti kalau ada orang butuh bantuan kita untuk mempromosikan apa gitu, kerjasama lah ya, bisa juga gitu. Nah mungkin Pak Ridona ya, karena Pak Ridona kan saya pandang sebelumnya itu kan pernah mengajar sebelum di sini ya, pernah mengajar di Bandung gitu ya, yang kota besar gitu lah. Makanya saya undang Pak Ridona ini kan, mungkin Pak Ridona di sana karena kota-kota besar seperti itu, Bandung lebih ini lagi gitu kan, di sana lebih ini lagi. Gimana menurut Pak Ridona? Artinya ya dari segi-segi yang seperti inilah yang kaitannya dengan seperti ini, kemudian dikaitkan dengan bisnis atau kerjasama begitu. Kerjasama ya. Jadi tentang podcast gitu ya Pak? Iya, podcast. Kalau ini teman saya sendiri sih, tapi teman udah dianggap keluarga gitu, karena saya kan punya organisasi masyarakat di sana. Mereka bikin
podcast kayak gini juga, namanya itu Pojok Kopdar kalau nggak salah. Mereka itu malah lebih dari bawah dulu Pak. Dari bawah. Kalau ini malah maksudnya nah, saya potong ya. Dari bawah itu seperti apa Mas Parira? Dari bawah itu apa dari bawah tanah begitu? Bukan. Dari bawah sumur Pak. Dalam artian di sini dari bawah itu, kalau di sini kan sudah dilengkapi dengan lighting yang lumayan gitu, yang kamera pun udah standby 3 gitu ya. Kameranya pun khusus kamera. Kalau di sana itu teman saya itu, saudara saya itu ya HP dan mereka pun ruangannya pun sebenarnya nggak ada ruangan Pak. Mereka itu pakai pos-pos di luar gitu. Jadi misalkan ada pos jaga gitu kan yang memang kurang terpakai di masyarakat, mereka pakai, mereka desain segimana rupa. Kursinya pun ya seadanya gitu, yang ada kursinya sobek gitu kan, biasanya kan ada sepeda tuh yang sofa lama udah sobek gitu kan, ditutupin sarung kayak gimana gitu biar yang lebih kelihatan kayak unik gitu ya. Lebih kelihatan unik. Terus sekarang saya lihat setiap mereka update kontennya gitu di YouTube bertambah Pak. Jadi udah punya sofa baru, udah punya ruangan, udah punya meja, terus malah udah ada sponsornya kayak kopi gitu kan, kopi yang kopi tolong itu. Ini ya, apa namanya, tim kreatif tolong ini kopi nih. Aduh, ini kaprok loh ini, kaprok di kendaraan ringan ini. Kawan saya ini, tolong ini disediakan besok nih. Iya, jadi kayak gitu perjalanannya, kopi gitu, terus kayak ada produk-produk. Kalau di Bandung sih kan banyak sih produk-produk lokal gitu, kayak bikin tas, sepatu gitu, ya ditampilin di bawah gitu kan, sebagai memang brand ambasadornya, mungkin brand ambasadornya mereka mungkin kan, di setiap podcast itu ditampilkan gitu. Nah itu nyata memang mereka dari istilahnya dari bawah, bukan dari bawah sumur, bukan istilahnya dengan fasilitas adanya, tapi mereka konsisten, mereka punya tekad kuat, setiap minggu bikin konten baru, bikin podcast baru dengan siapapun itu. Ya awal mulanya sih di dunia motor, tapi ya berkembang jadi ke dunia usaha gitu ya. Seperti itulah. Iya. Sekarang. Ya sebenarnya juga ini Pak Ridwan, karena saya memang jadi kaprok di multimedia DKP ini kan baru 2 tahun ini, karena saya juga apa kita kira-kira yang anak-anak itu apa ya, punya skill ya, dan juga karena DKP kan identik ya, namanya DKP, desain komunikasi visual, komunikasi buat maksudnya biar anak itu mampu berkomunikasi gitu loh. Jangan cuma sekedar komunikasinya ya ribut di kelas seperti itu kan nggak berfaedah menurut saya. Daripada seperti itu mending kita arahin ke sini gitu kan. Mereka bisa apa aja kok di sini nih. Bisa perbolehkan apa aja, bisa konten atau mereka buat konten di sini boleh gitu kan. Atau pembelajaran boleh sini ya. Bisa juga kita pakai untuk pembelajaran di sini ya. Bisa kan kayak mereka mengajukan memecahkan suatu masalah dari materi pembelajaran, bisa seperti ini, kita buat podcast seperti ini bisa gitu kan. Jadi itu sebenarnya tujuan saya itu Pak Ridwan. Ya, mungkin nanti juga bisa kita kerjasama antar jurusan gitu kan. Apalagi Pak Ridwan bentar lagi kayaknya nih jurusannya kelihatan wah ini. Ada bantuan dana nanti gitu. Iya, ada bantuan dana sekian triliun. Enggak. Nanti ada bengkel Pak Ridwan ya, rencana ya? Iya, workshop. Bengkel ya. Apalagi kemarin saya lihat tuh saya nggak kita videoin tuh ya. Kemarin alat apa Pak Ridwan yang untuk ngerek-ngerek? Carlift. Ya, mantep itu. Jadi teman-teman di KPTV ya, nanti kalau ada yang mobilnya rusak, motor rusak gitu ya, datang aja deh ke Pak Ridwan. Yang sakit bisa jadi sembuh pokoknya. Bukan kebalik, yang sembuh jadi sakit. Pokoknya apapun kendaraan rusak, Pak Ridwan beres gitu kan. Ya, langsung aja datang ke bengkel TKR itu. Mau sepeda, mau Tamiya, boleh. Atau tim kreatif nih kalau ada mau nanya nih, boleh aja. Tim kreatif kalau mau nanya, silakan deh. Tim kreatif. Ada pertanyaan nggak nih? Jas, jangan senyum aja Jas. Kopi mana Jas? Oh, gini Pak. Iya. Satu Pak, ini pertanyaan. Kalau seumpama itu kan kita kayak di sini kan di daungan DKP TV ini kan SMK 1 terusan ini ya. Iya, selesai. Nah, itu kan kita bisa munculin produk-produk unggulannya dari semua jurusan apa enggak itu Pak? Oh boleh. Sebenarnya kan juga kita di sekolah ya, di sekolah juga punya channel ya. Channel sendiri ya, tapi juga
melalui channel ini juga boleh gitu. Jadi channel ini memang bukan dikhususkan lah ya, terbuka umum lah ya, siapapun boleh apa namanya, mau beriklan boleh ya, mau diundang podcast juga boleh gitu kan, nggak masalah itu. Termasuk kayak anak-anak mau apa, ya stand comedy deh, boleh nggak masalah itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Pak Ridona apa yang Gimana tuh? kira-kira untuk atau harapannya mungkin lah, harapan Pak Ridona untuk jurusan DKP ini ya, sebagai sesama kaprok itu, menurut Pak Ridona harapannya atau mungkin saran atau seperti apalah, masukan dan sebagainya mungkin Pak Ridona kalau ada. Kalau saran masukan mungkin saya kurang, karena saya kurang kompeten di bidangnya ya, tapi kalau harapan sungguh sangat besar loh Pak. Kira-kira sekarang MM ini kan DKV ya, dulu kan namanya MM, sekarang DKV, Desain Komunikasi Visual. Ini kan lagi booming, lagi mendunia sih yang kayak gitu tuh, program kayak misalkan kayak podcast gini, terus ya gimana ya, tentang editing foto atau segala macam gitu ya, itu kan lagi mendunia gitu, banyak gitu orang yang senang dengan hal itu. Dan harapan saya sih ya siswa-siswa kita ini yang di jurusan DKV ini ya malah harusnya lebih semangat dengan fasilitas seperti ini ya, apalagi kamera sudah ada, lighting sudah ada, studio sudah ada gitu ya. Artinya kan mereka sebenarnya udah diwadahi gitu ya, udah dikasih difasilitasi gitu. Memang kan karena kan gini ya, pemirsa DKP TV ya, terutama mungkin ini siswa-siswa saya gitu ya. Karena memang kita ini sebagai guru gitu ya, sebagai guru ini kan sebenarnya kita cuma memfasilitasi ya Pak Dion ya. Iya dong. Kita kalau membuat pintar itu kayaknya enggak deh, karena apa ya, pintar itu ya dicari sendiri gitu kan. Kita mau jujur-jujurin materi banyak-banyak, kalau mereka sendiri siswa-siswa ini nggak mau ada niat untuk bisa dan berkembang ya nggak akan bisa ya Pak Dion ya. Ya sama seperti bayi lah Pak. Sekarang bayi oke lah, dia belum bisa makan sendiri, kita suapin, tapi kan pada saat dia udah bisa makan sendiri emang harus kita suapin kan. Kadang dia juga nggak mau. Saya juga misalkan udah segede gini nih, dipaksa-paksa gitu makan disuapin kan nggak mungkin juga. Tapi ada juga Pak Ridona yang hebatnya, yang kalau bayi emang begitu kayak dari segi dari perkembangan seperti itu. Ada juga tapi emang siswa itu ya maunya disuapin terus. Disuapin gitu, terus iya. Ada sebagian seperti itu, tapi nggak banyak gitu. Ada juga seperti itu. Memang ya apalagi DKP TV ini DKP ya, jurusan DKP ya kreasi ya. Kreatif, harus benar-benar kreatif, karena memang kreativitas ini yang bikin bisa maju itu kreativitas Pak Dino ya. Mau peralatan secanggih apapun gitu ya, percuma kalau kreativitas nggak ada gitu ya, kemauan nggak ada, disiplin nggak ada, konsistensi nggak ada juga ya. Iya, kebutuhan sih kalau menurut saya. Jadi kalau dia misalkan memang dasarnya satu kebutuhan itu kan banyak sih faktornya. Ada karena dia hobi, jadi dia butuh ilmu itu, atau karena dia memang ingin berusaha di bidang itu, dia jadi butuh gitu. Asalnya yang penting dia butuh, pasti dia mau belajar gitu. Apalagi dengan fasilitas yang ada, sedangkan yang tadi yang saya ceritain pengalaman teman saya aja sendiri, saudara saya itu, dia butuh dengan fasilitas yang minim gitu, dia tetap berusaha. Apalagi sekarang yang DKV terusan yang punya alat seperti ini ya, menurut saya sih. Tapi kadang-kadang gini Pak Ridho ya nyangkut ke ya mungkin kadang-kadang saya amati gitu kan. Kadang-kadang orang gitu ya atau siswa ya. Kadang kalau justru yang fasilitasnya lengkap jadi males. Ya jadi males dan kreativitasnya kurang. Itu sebenarnya gimana ya? Kayak sebenarnya kayak terbalik gitu ya. Tapi faktanya seperti itu ya. Itu apa masalahnya Pak Rina? Apa karena justru memang kalau semakin komplit peralatan itu orang bikin males gitu apa? Karena sudah ada gitu. Jadi motivasi untuk mendapatkan yang belum ada itu tinggi ini karena ada yang lengkap jadi males gitu apa gimana gitu? Ya kalau masalah kreativitas sih ya. Kalau di jurusan Pak Ridho sendiri gimana kira? Kalau dari bidang saya, kalau kreativitas itu dibuat sendiri maksudnya bila suatu alat tidak ada gitu, kita belum punya gitu, ya gimana caranya biar bisa dilakukan tanpa alat itu gitu. Nah disitulah timbulnya kreativitas. Ya artinya kebanyakan kreativitas muncul karena kondisi kepepet, benar nggak? Oh iya betul, kalau misalkan singkatnya seperti itu.
Karena kepepet, nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, akhirnya timbullah akal-akalan gitulah bahasanya. Ya itu ya, jadi apa namanya anak-anakku ya, siswa-siswa ya di KP. Jadi apa, jangan nunggu terpepet dulu gitu kan, jangan nunggu kepepet fasilitas nggak ada baru ini. Ya apapun, ya ada aja dah gitu kan. Apalagi kalau kayak di jurusan kita ini kan, kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah betul gitu, baru 2 tahun gitu kita fasilitasnya kayak lighting ini alhamdulillah betul. Jadi maksudnya manfaatkan gitu loh sarana yang ada ini untuk mengembangkan bakat kalian di bidang DKP gitu kan, dimanfaatkan dengan baik-baik gitu kan. Selama 3 tahun tuh jangan sampai udah lama 3 tahun ngabisin biaya orang tua gitu ya, tapi nggak dapat apa-apa. Ya kadang menyesal itu, ya belakangan itu nanti udah beres, udah lulus, waduh kenapa saya nggak belajar kemarin, padahal di sana ada alatnya ini, pas sekolah nggak mau belajar. Ya memang menyesal itu di belakang ya Pak? Belakang, kalau di depan pendaftaran. Pendaftaran. Ada. Jambu Pak, di depannya jalan jambu kalau bisa. Ya. Kalau ada apa namanya pengen komen silakan ya, kita tunggu komennya, subscribe, like-nya kita tunggu. Mudah-mudahan channel kita ini berkembang gitu. Ada lagi mungkin kira-kira Pak Rina ingin sampaikan atau apa gitu, atau mungkin kalau ada satu saat mungkin angan-angan apa yang berkaitan seperti ini bisa kita sama gitu antar jurusan gitu kan. Bisa aja kan seperti itu ya. Apa Ya bisa kira-kira? aja sih. DKV ini kan bisa mobile ke setiap jurusan. Ya seperti yang saya bilang itu, ilmu DKV ini kan terpakai di masyarakat sekarang ini sih. Semua didokumentasikan, semua di istilahnya kesalahan dikit aja bisa viral gitu kan. Ya semua udah menyangkut tentang DKP. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di jurusan gitu ya, langsung anaknya itu langsung tanggap dokumentasi. Lumayan kan jadi konten gitu ya. Dengan hal seperti itu kan ya banyak lah yang bisa jadi bentuk kreativitas anak DKP ini, karena bahannya banyak sih. Kalau menurut saya yang orang awam ya, bahannya banyak. Itu ya, jadi apa siswa-siswa DKP ya, jangan letih, jangan lelah, tetap terus semangat, artinya menggali potensi kalian. Karena saya juga gini ya, anak-anak itu sebenarnya saya pikir bisa kok, bisa, entah mungkin karena ada rasa malu gitu ya, rasa malu atau apa gitu ya, mungkin ya, yang kayak seolah jadinya ketika show gitu apa dia nggak ini minder gitu kan. Jadi yang berarti kan sebenarnya kayak gitu karena kebiasaan ya. Latihan kebiasaan ya. Makanya kayak di SMP ini kan mana ada diklat ya, pendidikan dan latihan ya, latihan itu yang penting gitu kan. Orang kayaknya sejago-jago orang tuh pasti karena dia sering latihan ya. Iya kan? Iya. Ya kayaknya semua orang ya, orang yang jago-jago apa gitu kayaknya memang latihan. Ya namanya skill, kalau namanya skill itu ya sering digali, sering dilakukan. Biasa gitu ya. Maka akan semakin matang. Ya apalagi saya sering tuh lihat anak DKV tuh kalau ngeliput gitu ya, bukan gurunya lagi sekarang siswanya gitu kan, berarti kan dari ketua jurusannya pun, dari kepala program studinya pun membolehkan bahwa kamera yang semahal ini bisa dipegang sama siswanya gitu kan, berarti kan nggak ada batasan, berarti ya siswanya sendiri yang butuh aktif gitu untuk menggunakan ini. Iya, karena memang ini fasilitasnya ya diperuntukkan untuk mereka gitu kan. Jadi ini dibeli untuk siswa. Ya buat apa gitu kan? Ya ini namanya juga pembelajaran tuh kan, pembelajaran ya ada guru, ada peserta didik ya, peserta. Yang penting SOP-nya dilakukan dengan benar ya. Iya, jangan kemudian apa namanya nggak memakai prosedur gitu kan, habis pakai alat ya seyogyanya itu diapain kan gitu kan. Jangan dibanting-banting atau jangan ya namanya alat gitu kan ya. Ada lagi mungkin kayak Pak Ridona, ada yang ingin disampaikan? Udah lah. Udah ya. Mudah-mudahan ntar saya diundang lagi gitu ya. Jadi saya bisa ngelihat, mantau gitu kemajuannya gitu. Ya. Mudah-mudahan ya, amin kita. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa juga liput ya waktu pembangunan apa gedung apa? Gedung apa namanya? RPS. RPS atau bengkel? Ya bengkel lah, bengkel ya. Rupanya sih bengkel ya. Workshop kayak gitu. Ya mudah-mudahan nanti apa luasnya 15 kali 40 kalau nggak salah. 15 40 itu besar ya. Itu tronton bisa masuk itu. Bisa. Apalagi kan apa namanya? Kita dekat dengan tol ya. Dekat dengan tol ya. Kalau mobil rusak di tol itu bisa diderek masuk kita gitu. Bisa. Ya, asalkan tenaga dari kitanya mumpuni. Ya, mudah-mudahan itu tanggung jawab Pak Ridwan itu mencetak atau fasilitas ini. Kalau mencetak gimana? Punya nah cetakan, itu Pak? dia.
Kadang saya cetakannya harus nempah sendiri. Tetap ya guru ya fasilitator, motivator dan sebagainya itu ya. Jadi anak biar bisa berkembang dan lebih maju lagi. Hanya bisa berharap sih kalau guru. Berharap siswanya bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan, bisa berguna gitu ya bagi dirinya gitu. Hanya berharap sih dan berusaha gitu ya. Iya. Selebihnya dari ya sebenarnya kan ya kalau menurut saya ya sebenarnya harapan guru ya, harapan tenaga pendidik itu sebenarnya ketika ya selepas anak itu selesai menempuh pendidikan ya, di sekolah ya tingkat dasar menengah gitu ya, apa yang ibaratnya kita fasilitasi tadi, bunyinya yang kita fasilitasi tadi ya, entah pemberian materi atau keterampilan dan sebagainya, itu bisa bermanfaat buat mereka ya. Iya, masa depannya. Terutama kayaknya sikap Pak ya, perilaku ya. Sikap Karena kalau kita ngeliat dari perilaku anak-anak sekarang ini kan kayaknya miris ya. Iya nggak sih? Kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan di SMK ini nggak ada sih. Harapan kan berharap ya Pak. Karena kalau ingat kita dulu waktu sekolah gitu ya, kita mau ngeliat depan kantor Guru gitu. aja, Waduh. pokoknya nunduknya sampai 45 derajat, 90 derajat tuh. Apalagi selisih di jalan sama guru Pokoknya bisa mungkin kita ngindar dari ruang itu kan gitu ya, dari gedung itu kayak. Kalau kita sekarang kayaknya ya, tapi ya entah mungkin dari SMK Konoha sana. Konoha sana ya, kayaknya parah bener ya. Ada juga yang lihat gurunya yang malah lepas baju lah, ada yang Waduh. teriak-teriak manggilnya kan gitu. Ya jauh-jauh lah ya dari sekolah kita ya, mudah-mudahan kita kayak Anjas ini kayak nggak Anjas ya, nggak kayak gitu ya kayaknya ya, nggak lah ya, jauh dari seperti itu ya. Lebih baik. Ya itu harus ditularkan ke adik-adik kelasmu Jas. Kamu jadi contoh itu, ya, teladan itu. Teladan, jadi kan boleh bunyinya sama-sama at gitu ya, tapi kan pakai D bukan pakai T. Telatan. Telatan dong. Oke, kayaknya podcast perdana ini bisa kita cukup di sini ya, Pak ya. Siap. Kita cukupkan di sore ini. Ini podcast perdana ini mohon supportnya ya. Mohon dikomentari gitu ya apa-apa yang kurang dari kita gitu kan. Atau mungkin saya selaku pembicara kurang pas apa itu? Oh ya sabar nanti ada. Ada itu. ya. Kita cukupkan dulu podcast kita ya, judulnya podcast kita pada sore hari ini gitu ya. Kita kasih slogan dulu Pak. Gimana slogannya? DKP TV Pak. Oh, salam DKP ya. Simbol gini. Ya, salam DKP TV. Salam DKP TV. Salam DKP TV. Tepuk tangan untuk bapak-bapak.